Mari kita lanjutkan dengan materi kita yang berikutnya. Pada video kali ini kita akan membahas perintah circle ataupun lingkaran. Circle ini ada beberapa cara untuk membuatnya. Di antaranya adalah center radius, center diameter, dan yang lainnya. Saya akan bahas satu persatu bagaimana cara mengguna atau cara membuat dari bentuk circle ini. Baik, yang pertama kita akan mulai dengan center radius. Silakan Anda pilih menu center radius. Nah, ketika Anda memilih menu center radius, maka pertama sekali Anda akan diminta untuk menentukan center point-nya, center point dari circle yang akan kita buat. Kita akan menentukan center point-nya di 0,0. Masukkan 0,0. Enter. Nah, kemudian setelah Anda memberikan center point, Anda akan diminta menentukan radius dari lingkaran yang akan Anda buat. Baik, kita akan memberikan radius dari lingkaran kita adalah 10. Masukkan radiusnya adalah 10. Kemudian enter. Maka kita akan membentuk sebuah lingkaran dengan radiusnya adalah 10. Nah, ini untuk jenis center radius. Berikutnya kita akan coba membuat dengan center diameter. Silakan pilih center diameter. Nah, sama seperti center radius, kita diminta untuk menentukan center point-nya. Center point-nya kita akan coba berikan di misalkan di 20,10. Enter. Nah, ini 20,10 berada di sini. Kemudian berikutnya kita diminta untuk menentukan diameternya. Tentukan diameter dari lingkaran. Oke, kita akan berikan diameter lingkarannya adalah 12,5. Enter. Nah, kita akan membentuk sebuah lingkaran dengan diameternya adalah 12,5. Kemudian yang berikutnya adalah center to point. Center dengan to point. Baik, kita akan coba membuat sebuah lingkaran dengan center to point. Pilih center to point. Oke, klik. Nah, to point artinya kita memilih dua buah titik point yang kita gunakan untuk membuat sebuah lingkaran. Nah, saya anggap yang ini adalah poin pertama, atau saya anggap centernya adalah poin, center ini adalah poin pertama, kemudian center ini adalah poin kedua. Maka dengan memilih dua poin ini, maka akan terbentuk sebuah lingkaran. Oke, yang pertama kita pilih centernya ini. Nah, bagi yang tidak muncul tanda centernya, silakan Anda aktifkan object snap-nya. Ada pada video yang pertemuan yang kedua. Silakan Anda lihat lagi object snap, bagaimana cara memunculkan object snap. Oke, pilih center yang ini sebagai poin pertama, kemudian center yang ini sebagai poin yang kedua. Oke, maka akan membentuk sebuah lingkaran dengan dua poin. Poin pertama center yang ini, kemudian poin kedua menggunakan center yang ini. Sebenarnya Anda juga bisa menggunakan poin-poin yang lain. Misalkan saya mempunyai sebuah garis, akan saya buat garis sembarangan ini, dan ada garis lagi, misalkan garisnya di sini.
dua buah garis. Kemudian kita akan membuat sebuah circle dengan 2 point. Misalkan ini poin pertama dan ini adalah poin kedua, maka akan membentuk sebuah lingkaran dengan poin. Yang penting kita mempunyai poin-poin tertentu. Oke, kemudian yang berikutnya adalah center atau lingkaran dengan 3 poin. Nah, kita akan coba membuat lingkaran dengan 3 poin seperti yang terlihat pada contoh gambar ini. Oke, kita akan buat garis terlebih dahulu. Kita buat garis acak. Misalkan satu di sini, kemudian satu di sini, kemudian satu lagi di sini. Ini garis acak. Kemudian kita menggunakan 3 point. Pilih 3 point. Kemudian kita pilih tiga dari ujung-ujung garis ini. Poin pertama, poin kedua, dan poin ketiga. Maka akan membentuk lingkaran dengan 3 poin. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah tangen-tangen radius. Tangen-tangen radius adalah cara membuat sebuah lingkaran dengan menyinggungkan 2 buah sisi lingkaran pada bidang yang lain, seperti Anda lihat pada contoh gambar. Angka pertama adalah singgungan yang pertama, kemudian angka yang kedua adalah singgungan yang kedua. Itu adalah tangen-tangen. Oke, jadi tangen-tangen radius itu adalah membuat bagian sisi lingkaran bersinggungan pada bidang yang lain. Oke, kita akan buat sini ada 2 buah sisi yang bersinggungan, tangent, kemudian radius. Oke, kita membuat 2 buah singgungan pertama, singgungan kedua, dan memberikan nilai radiusnya. Baik, silakan pilih. Perhatikan perintahnya. Anda diminta untuk memilih point fish tangent of circle. Tangent yang pertama, kita akan coba singgung sebuah lingkaran dengan bidang yang lain. Contohnya lingkaran yang ini. Oke, ini tangent yang pertama. Oke, dekatkan sehingga muncul seperti tanda lingkaran dan ada garis yang bersinggungan. Ini tangent yang pertama. Kemudian next komennya adalah second tangent. Anda diminta untuk memilih tangent yang kedua. Kemudian ini kita anggap tangent yang kedua yang akan kita singgungkan lingkaran kita. Pilih yang ini sampai muncul tanda hijau. Oke, tangent. Oke. Nah, setelah kita pilih, Anda diminta untuk memasukkan radius lingkarannya. Kita akan berikan radiusnya misalkan radiusnya misalkan 8. Enter. Maka akan kita lihat lingkaran yang kita buat itu bersinggungan pada 2 buah bidang sisi. Sisi lingkaran yang pertama bersinggungan, kemudian ini adalah bidang yang kedua bersinggungan. Jadi tangent radius adalah ada 2 buah bidang sisi yang bersinggungan dengan lingkaran yang akan kita buat ini. Oke, itu adalah tangent radius. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir, tangent, and tangent. Oke, artinya kita membuat sebuah lingkaran dengan 3 bidang yang bersinggungan. Singgungan yang pertama, singgungan yang kedua, singgungan yang ketiga. Jadi ada buah bidang sisi yang bersinggungan seperti yang terlihat pada gambar 1, 2, dan 3 yang bersinggungan. Baik, kita akan coba pada gambar kita untuk membuat ini. Silakan pilih tangent, and tangent.
Oke, kita akan buat singgungannya menggunakan bidang yang 3 ini. Mudah ini bisa, atau bidang yang ini. Oke, ini tangent yang pertama, ini tangent yang kedua, ini tangent yang ketiga. Maka dia akan membentuk sebuah lingkaran yang bersinggungan pada bidang sisi yang kita pilih tadi, pertama, kedua, dan ketiga. Jadilah sebuah lingkaran yang bersinggungan pada setiap bidang sisi yang kita pilih tadi. Baik, inilah penjelasan bagaimana cara menggunakan perintah circle pada AutoCAD. Mudah-mudahan ini bisa memperdalam atau memperjelaskan tutorial tentang circle. Baik, sampai ketemu kembali pada materi-materi yang lainnya. Terima kasih.